Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Renungan kita berjudul Ketika Aku Taat Kepada Bisikannya. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Setelah berkeliling dari satu bank ke bank yang lainnya tanpa hasil, Daniele duduk sambil mendesah. Perasaannya galau. Sudah 2 minggu dia berusaha dan berusaha, tetapi tidak ada hasilnya. Dia mulai frustasi. Uang di dompetnya tersisa $40 dan ia tidak memiliki sumber keuangan yang lain. Untuk itu dia bermaksud mencari bank yang mau memberikan uang terhadap pembayaran berbentuk cek yang ada di tangannya. Tetapi tidak ada bank yang mau mencairkan ceknya. Dia memang tinggal di kota kecil dan tidak terdaftar di salah satu bank manapun di kota itu. Dalam kegalauannya dia memutuskan untuk mengikuti pertemuan di pusat dukungan wanita. Dengan keputusasaan yang dalam, dia berharap akan memperoleh harapan dan semangat yang baru sehingga bisa menjalani hidup sebagai orang tua tunggal dengan 2 anak. Selamat siang semuanya, apakah ada yang mau mulai? Kata pemimpin kelompok. Duduk di samping Daniele, Ami mulai bicara. Ami mulai bercerita tentang masalah pribadi yang berat dengan suaminya. Beberapa hari yang lalu ia kehilangan rumah dan mobilnya. Telepon dan listrik terancam akan diputus. Suaminya telah menghabiskan seluruh uangnya untuk judi. Dia juga tengah berjuang untuk melepaskan diri dari kecanduan obat-obatan. Uang terakhir yang ada sudah dibelanjakan membeli makanan dan pampers untuk anaknya. Tidak ada lagi yang tersisa. Saat Ami bercerita, Daniele mendengar bisikan dalam hatinya. Setelah pertemuan selesai, berikan $20 untuk Ami. Daniele berpikir, tidak bisa Tuhan, saya hanya punya $40. Kembali dia mendengar perintah itu bahkan lebih jelas. Selesai pertemuan, dia mengambil dompet dan mengambil $20 untuk Ami. Sambil menangis, Ami bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku perlu uang $20 untuk membeli obat diabetesku? Aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, jawab Daniele. Melalui kasus Ami, Tuhan seakan memperlihatkan kepada Daniele bagaimana Tuhan mampu menolongnya, menuntun setiap langkah, dan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, sehingga dia dapat melewatinya. Kemudian muncul harapan baru dalam hatinya. Dengan bersemangat dia masuk ke bank yang ada di dekat kantor pusat dukungan wanita. Tak berapa lama bank itu memberikan sejumlah uang sesuai yang tertera dalam cek yang dia sodorkan tanpa banyak bertanya. Kisah di atas mengingatkan kita akan kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang dalam kesusahan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Laut merah terbelah, tiang awan, tiang api, air pahit menjadi air manis, mana yang setiap hari turun. Bukankah itu jalan keluar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam kesesakan? Firman-Nya berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Dia pasti menolong. Bahkan ketika kita dalam situasi yang sepertinya Tuhan pun tidak sanggup menolong, nantikanlah pertolongannya. Kata-kata bijak, jangan fokus kepada besarnya masalah. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hatiku, sehingga aku tetap kuat walaupun diterpa dengan berbagai-bagai tantangan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jika Bapak Ibu ingin memiliki buku renungan harian Mana Surgawi, bisa didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Di samping itu tersedia juga alat ibadah seperti anggur perjamuan dan juga hosti perjamuan. Silakan kunjungi lapak kami di bawah ini. Terima kasih.